Wanita dan suaminya yang bodoh tidur semalaman. Ketika bangun pagi, dia merasa sakit dan pegal di seluruh tubuhnya. Dia mulai meragukan, apakah suaminya yang bodoh melakukan sesuatu padanya semalam. Namun setelah berpikir ulang, dia merasa khawatir berlebihan. Kakak nakal, tidak mengenakan pakaian. Ah, tidak apa-apa, sayang. Kamu tidak melihat apa-apa. Apakah aku terlalu berpikir? Wanita ini teringat pada suaminya, yang memiliki kecerdasan seperti anak berusia 6 tahun. Pasti tidak tahu tentang urusan orang dewasa. Namun yang tidak pernah terbayangkan olehnya adalah, suaminya tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga seorang CEO dengan kekayaan triliunan. Dan alasan dia berpura-pura gila dan bodoh, adalah untuk menyelidiki, dalam dibalik upaya untuk menjatuhkannya. Dan neneknya khawatir setelah cucunya menjadi bodoh. Tidak ada yang perlu diurus. Dia mengambil inisiatif untuk menikahkannya. Meskipun wanita itu sangat cantik, namun saat mengurus surat nikah, dia terlihat sedih. Saat itu, sang presiden memegang sudut bibir wanita itu dan berkata padanya, "Tersenyumlah saat berfoto agar terlihat bagus." Melihat suami dengan wajah bodoh seperti itu, wanita itu saat itu juga merasa kasihan. Dia bertekad untuk menjalani hidup yang baik dengan suami yang bodoh. Perasaan sedih karena dijual oleh ayahnya seperti barang. Kemudian dalam hari-hari berikutnya, dia tidak pernah mengeluh tentang suami yang bodoh. Dia dengan sepenuh hati merawat semua kehidupannya. Juga karena perhatian yang begitu lengkap ini, membuat sang presiden meragukan niatnya. Mengetahui bahwa aku bodoh, kamu masih menikah denganku. Apakah kamu hanya untuk uang? Atau ada tujuan lain? Kemudian wanita itu mulai membantu sang presiden membersihkan diri. Siap untuk tidur. Namun saat itu, sang presiden mulai nakal lagi. Dia memberitahu wanita bahwa dia tidak ingin mandi. Butuh ciuman. Wanita yang tidak punya pilihan hanya bisa mengelak. Kemudian dia meminta CEO untuk mandi. Namun CEO mengatakan air terlalu panas dan tidak ingin mandi. Wanita pergi dan mencoba suhu air. Dia memberitahu CEO bahwa suhunya pas. Setelah itu, dia mulai membantu CEO melepas pakaian. Pada saat yang krusial, CEO melarikan diri dengan cepat. Pakaian tidur yang tidak sempat ikut melarikan diri bersama CEO, namun jatuh di lantai. Wanita yang terkejut ragu selama 3 detik, lalu segera melarikan diri. Dengan wajah memerah, dia berbicara sendiri di luar pintu. Sementara itu, CEO di kamar mandi cepat-cepat mengenakan pakaian. Kemudian mencoba suhu air. Dan ternyata pas. Keesokan harinya, wanita mengajar CEO sambil memegang hamburger. Mulai sekarang, baik di luar maupun di rumah, harus menjaga privasi mereka. Tidak boleh sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Harus dipahami dan disetujui sebelum boleh dimakan. Tapi sang direktur sama sekali tidak mendengarkan. Langsung merebut dan memasukkan ke mulut. Saat itulah, teman sekolah wanita itu melihat wanita itu pergi bersama suami yang bodoh. Maka dengan sombongnya mendekat dan mencemooh, menghina sang direktur dengan menyebutnya bodoh. Wanita itu marah setelah mendengarnya. Langsung bertengkar dengannya. Tanpa diduga, dengan marahnya si Lian Hua malah mulai mencemarkan nama wanita itu. Menyebutnya tidak berkelakuan baik dalam kehidupan pribadi. Bahkan menyebut masa sekolahnya. Melihat dengan mata kepala sendiri, wanita itu pergi ke hotel bersama seorang preman. Kemudian mengejek suaminya sebagai seorang bodoh. Tidak mengetahui, tidak tahu bahwa istrinya adalah bekas. Wanita itu tidak tahan lagi pada saat itu. Dia memberitahu si Lian Hua bahwa jika dia masih berani menfitnah, dia akan menggugatnya. Namun si Lian Hua dengan tegas mengatakan bahwa tidak peduli bagaimana dia digugat, dia tidak akan mundur. Fakta adalah bahwa wanita menikahi seorang suami bodoh, kemudian akan melahirkan seorang anak bodoh. Direktur melihat si Lian Hua semakin vulgar saat berbicara, maka dia mengambil segenggam krim dan memukulkannya ke wajahnya. Si Lian Hua yang merasa dirugikan segera ingin berkelahi dengan direktur. Sementara wanita khawatir suaminya dirugikan. Seketika dia melindungi suaminya di belakangnya. Saat si Lian Hua berencana untuk melanjutkan serangan, ternyata krim di mulutnya menarik perhatian lebah. Seketika dia ketakutan dan melarikan diri. Setelah kembali ke rumah, dia menutupi wajahnya yang rusak. Marah sampai giginya gemeretak. Untuk membalas dendam pada wanita, dia segera mencari orang untuk menghukum kedua orang itu. Dalam waktu singkat, kedua orang itu dihadang oleh sekelompok preman di garasi. Wanita segera menyadari bahaya, segera memerintahkan suami bodoh untuk segera lari. Sementara dia tinggal untuk menahan preman-preman itu. Tidak disangka, dalam hitungan detik dia dipukul pingsan dengan tongkat. Kemudian mereka menyerbu presiden. Tapi mereka tidak akan pernah berpikir, presiden adalah ahli yang tersembunyi. Dalam sekejap, dia menjatuhkan mereka ke tanah. Saat itu, asisten datang setelah mendengar berita. Presiden memberikan tugas berantakan itu kepada asisten untuk ditangani. Sementara dia dengan lembut memeluk istrinya. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia bodoh, namun matanya penuh dengan belas kasihan.
Setelah kembali ke rumah, Presiden melihat istrinya